Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya pembahasan cerita lengkap dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang ke-271-nya. Sekaligus sedikit tambahan bocoran cerita singkat dari manga Sepak Bola Kuci Biru chapter yang terbarunya, yaitu chapter yang ke-277-nya. Mengingat kami sudah tertinggal selama 2 bulan, maka untuk sementara bocorannya akan kami gabung dulu supaya kalian tidak ikut tertinggal juga. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran tentang seperti apakah jalannya alur cerita singkat dari chapter yang terbarunya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Singkat cerita, setelah Isagi dan juga Itoshirin kemarin sudah melakukan body contact atau sudah saling menabrak satu sama lain, maka di saat yang bersamaan ini, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam potongan cerita masa lalu dari pasangan dua pemain terkuat yang sekarang malah menjadi rival, yaitu cerita masa lalu dari Itoshirin dan juga cerita masa lalu dari Itoshisae. Di mana pada halaman yang pertama itu, kita pun seketika langsung diperlihatkan tentang asal kepribadian dari Itoshirin serta kenapa dirinya bisa menjadi seperti sekarang. Sederhananya, Rin sejak kecil adalah seseorang yang sangat suka sekali untuk bisa menghancurkan. Entah itu menghancurkan mainan ataupun untuk dapat menghancurkan alias merusak benda yang lainnya. Berdasarkan hal itulah, maka Rin pun sering sekali dimarahi oleh kedua orang tuanya. Karena sifat dari Itoshirin sangatlah buruk sekali dan juga sama sekali tidak boleh dicontoh. Namun, setiap kali Itoshirin sedang dimarahi oleh kedua orang tuanya itu, maka di saat yang bersama tersebut, Sae pun kini seketika langsung membelanya, serta Sae pun langsung berkata kepada orang tuanya bahwa orang yang selalu menghancurkan mainan mereka di dalam rumah adalah Itoshisae, bukan Itoshirin. Nah, karena Itoshisae adalah anak yang sangat berbakat dan juga anak kesayangan di dalam keluarga mereka, maka secara otomatis Sae pun selalu berhasil lolos, serta dia pun sama sekali tidak pernah dimarahi oleh kedua orang tuanya itu. Kemudian pada halaman yang berikutnya, kita pun sekarang juga kembali diperlihatkan tentang jati diri atau pilihan yang diambil oleh Itoshirin ketika dirinya masih sangat kecil. Di mana kebanyakan dari anak-anak kecil lainnya pasti selalu memiliki cita-cita atau memiliki sebuah mimpi untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Namun ternyata cita-cita dan juga harapan dari seorang Itoshirin adalah untuk bisa menjadi seorang villain atau ingin menjadi seorang penjahat. Bahkan setiap kali Itoshirin menonton film Ultraman di TV, maka dia pun selalu berteriak dan juga dia pun selalu mendukung para monster untuk bisa menghancurkan kota serta mengalahkan tokoh utamanya di dalam cerita itu. Nah, semua kenakalan dari Itoshirin itu akhirnya kini terus berlanjut. Mengingat Rin sangat ingin sekali menjadi seorang villain, maka setiap dirinya bermain bersama dengan teman-teman yang lain, Rin pun selalu menghancurkan mainan dari teman-temannya itu. Bahkan seringkali Rin berpura-pura berperan menjadi seorang penjahat atau menjadi seorang monster, di mana target dari seorang Itoshirin adalah untuk bisa menangkap dan juga untuk bisa membunuh ayam-ayam yang sekarang sedang berada di taman. Dengan cara melompat dari tempat bermain yang sangat tinggi, lalu dia pun segera menjatuhkan badannya ke tanah demi dapat menginjak pasukan dari ayam-ayam itu. Bahkan saking terobsesinya Itoshirin untuk bisa menjadi seorang penjahat, maka sehari-hari Rin pun selalu menonton film yang sangat brutal dan juga sama sekali tidak cocok untuk anak-anak. Mulai dari film pembunuhan hewan yang dilakukan oleh hewan lainnya, sampai dengan film tentang sebuah perang yang ditayangkan dalam format anime. Nah, menyadari semua kepribadiannya yang sangat aneh itu, maka di momen yang sama tersebut, Rin pun kini seketika langsung bertanya kepada kakaknya dengan cara berkata seperti ini kepada Sae. Oni-chan, apakah aku adalah anak yang sangat aneh? Karena di dalam tubuhku, aku selalu memiliki sebuah tujuan untuk bisa menghancurkan orang lain atau untuk bisa mengalahkan orang lain, walaupun hal itu akan menyakiti diriku sendiri. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sekarang memiliki sebuah mimpi yang baru. Bahwa suatu hari nanti, aku sudah berniat untuk bisa mencari lawan yang sangat kuat dan juga mencari lawan yang sangat tangguh. Lalu, setelah aku bisa menemukan orang itu, maka aku pun akan berusaha sekuat tenagaku untuk bisa mengalahkannya dan juga untuk bisa menghancurkannya, walaupun hal itu akan membuat diriku menjadi ikut hancur. Kurang lebih sama seperti para monster atau sama seperti para kaiju yang ada di dalam film yang aku tonton.
Di mana sampai dengan detik terakhir itu, dia pun sama sekali tidak mau menyerah. Bahkan demi bisa mengalahkan para pahlawannya, kaiju itu pun sampai rela untuk dapat meledakkan dirinya sendiri supaya lawannya bisa ikut mati bersama dengan dirinya. Mendengar perkataan itu dari Toshirin, saya pun sekarang langsung terlihat sangat terkejut. Hingga di saat yang bersamaan itu, dia pun sama sekali tidak bisa berkata apa-apa, dan juga dia pun sekarang hanya diam saja. Nah, setelah mengingat semua kenangan masa lalunya, ketika dirinya saat itu masih sangat kecil, maka pada halaman yang berikutnya, Shin pun kini seketika langsung berpindah menuju ke dalam lapangan lagi. Di mana pada kesempatan itu, Rin yang sekarang sudah berhasil tersadarkan tentang ego dan juga kekuatannya sendiri, akhirnya langsung berkata seperti ini di dalam hatinya. Baiklah, aku sekarang sudah mengerti apa ego dan juga tujuan hidupku. Di mana gaya bermain dari diriku adalah gaya penghancur, alias Destruction Style atau Destruction Impulse. Dengan gaya seperti inilah, maka tidak peduli apapun bayarannya, dan juga tidak peduli jika diriku harus mati, karena otakku akan terlalu dipaksakan. Maka, aku pun pasti akan tetap menghancurkan semua lawanku, meskipun itu harus mengorbankan diriku sendiri. Yang artinya, Rin pun sekarang sudah membulatkan tekadnya, bahwa dia tidak ingin menjadi pahlawan sama seperti Isagi Oichi. Tapi, dia akan menjadi tokoh antagonis, atau dia akan menjadi monster yang akan menghancurkan kemampuan dari Isagi Oichi, walaupun hal itu akan berdampak buruk bagi dirinya sendiri. Nah, sampai di sini, cerita dari chapter 271-nya sebenarnya sekarang sudah selesai. Oleh karena itu, maka pada sisa waktu beberapa menit ke depan, sekarang kami pun akan menceritakan juga jalannya alur cerita terbaru dari manga sepak bola Kuchibiru chapter yang paling barunya, yaitu chapter 277. Di mana secara singkat, beginilah isi potongan cerita pendeknya. Intinya, tepat ketika pada saat itu, Loki sudah masuk menuju ke dalam lapangan untuk bisa menggantikan Gaban yang merupakan pemain bertahan dari tim PSG. Maka di saat yang bersamaan itu, formasi dari tim PSG ini sekarang langsung berubah menuju ke dalam formasi sempurna mereka. Atau formasi penyerangan terakhir tanpa mementingkan sisi pertahanan lagi. Di mana di dalam praktiknya, Loki pun langsung bertukar tempat dengan Ichiro Nanase untuk bisa bermain pada sayap sebelah kirinya. Lalu, Charles yang sebelumnya bermain sebagai seorang gelandang, maka dia pun sekarang juga langsung digeser menjadi pemain pada sayap kanan mereka. Begitu pula dengan tim Basar Munchen. Mengingat setelah menarik keluar Rensuke Kunigami dan juga setelah menarik keluar Kurona Renze, maka Noah pun langsung merubah formasi mereka juga menjadi bentuk seperti ini, yaitu formasi 4-2-4. Di mana Isagi dan juga Michael Kaiser sekarang dipasang berdua sebagai seorang striker utama. Sedangkan Noah bermain pada sayap sebelah kanannya dengan dibantu oleh Igaguri yang bermain pada posisi wingback sebelah kanan juga. Dengan formasi seperti ini, maka secara tidak langsung Noah pun dengan sengaja kini langsung meminta Igaguri untuk dapat melakukan markingnya menuju kepada Toshirin. Kemudian, setelah melihat semua perubahan formasi di atas, maka pada halaman yang berikutnya, jalannya pertandingan final antara kedua tim kuat ini akhirnya kini seketika langsung dilanjutkan. Singkat cerita, Isagi pun tanpa pikir panjang, akhirnya sekarang langsung memulai serangan dari mereka semua sambil berkata seperti ini di dalam hatinya. Bahwa aku tidak akan pernah kalah dari Toshirin. Jadi, dengan bantuan dari Noah di sampingku, maka aku pun akan menunjukkan kepada dunia bahwa seorang Isagi Oichi adalah pemain yang sangat jenius juga, sama seperti mereka semua. Lalu setelah mengucapkan semua kalimat tersebut, maka dia pun langsung melakukan pola kerjasamanya lagi bersama dengan Noah dengan cara melakukan tarik umpan 1-2-nya. Kemudian, setelah bola itu sudah dikembalikan lagi kepada Isagi Oichi, maka dengan penuh rasa percaya diri, dia pun kini segera mencoba untuk dapat melewati penjagaan ketat dari para pemain tim PSG itu dengan menggunakan teknik sepak bola cepatnya. Sayangnya, sesaat setelah bola dari Noah, sekarang baru saja mendarat di kaki kanan dari Isagi Oichi. Lantas di saat yang bersamaan itu, Loki pun tiba-tiba saja langsung datang dengan menggunakan kecepatan cahayanya. Lalu, dia pun segera merebut bola yang ada di kaki Isagi Oichi sambil berkata seperti ini kepada Isagi. Haha, teknik trapping itu masihlah sangat lemah. Jadi untuk sekarang, dirimu tidak akan pernah bisa mengalahkanku.
Kemudian, setelah dirinya berhasil melewati beberapa pemain, maka pada kesempatan yang terakhir itu, Loki pun sekarang langsung mengoper bola yang ada di kakinya, menuju kepada Itosirin lagi sambil berkata seperti ini kepadanya. Woi, Itosirin, ini adalah bola dariku. Jadi, cetaklah gol yang ketiga dan juga ayo menangkan pertandingan ini. Walaupun pada awalnya, para pemain yang ada di dalam lapangan ini sekarang semuanya sudah terlihat sangat pasrah, karena mereka sama sekali tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Itosirin. Maka tiba-tiba saja, tepat dari arah samping Itosirin, muncullah Igarashi dengan menggunakan gerakan seperti ini. Lalu, dengan mengandalkan kekuatan body kontaknya itu, maka Igarashi langsung mencoba untuk dapat merebut bola yang ada di kaki Itosirin sambil menabrak tubuh dari Itosirin. Di momen itulah, Rin yang nampak sangat terkejut sekarang akhirnya sama sekali tidak bisa berbuat banyak. Hingga satu-satunya pilihan dari dirinya adalah untuk dapat membuat Igaguri terjatuh sebelum bola itu bisa direbut sepenuhnya. Nah, menyadari pergerakan dari Itosirin, maka Igarashi pun tanpa pikir panjang, kini akhirnya seketika langsung menggunakan teknik andalannya, yaitu teknik diving. Dengan cara membanting atau melempar tubuhnya sendiri menuju ke arah rumput dengan sangat dramatis. Sampai di saat yang bersamaan itu, wasit pun langsung meniup peluit tanda pelanggaran. Sehingga serangan dari Itosirin barusan akhirnya berhasil digagalkan oleh Igarashi hanya dengan satu kali percobaan saja. Wow, menarik banget ya.